Baru saja saya baca di Line, karena tadi pagi saya kirim pesan kepada teman-teman yang ada di Jepang. Saya bertanya begini, apakah ramalan cuaca itu penting bagi kamu? Kemudian ada yang menjawab, oh penting. Kalau saya mau traveling, saya selalu mencari tahu faktor cuaca. Itu yang pertama. Yang kedua, teman saya juga mengatakan, akhir-akhir ini di Jepang sedang dilanda musibah bencana alam, yaitu banjir di satu provinsi yang kemudian menjadi musibah nasional karena telah terjadi korban kematian lebih dari 50 orang. Jadi selalu dia melihat weather forecast, ramalan cuaca. Yang ketiga, dia mengatakan begini, oh penting karena orang tua saya ada di daerah bencana. Jadi saya harus melihat weather forecast, bagaimana keadaan cuaca di daerah itu supaya saya bisa memprediksi apa yang akan terjadi di sana, dan saya bisa memberi informasi kepada orang tua saya kalau cuaca besok tidak bagus dan seterusnya. Nah, pengalaman saya dulu sebelum saya pergi ke kuliah atau ke kantor atau ke tempat bisnis, sebelum tidur saya melihat ramalan cuaca di televisi atau di koran. Besok tuh seperti apa cuacanya? Kenapa begitu? Karena saya harus mempersiapkan diri. Kalau besok cuacanya sangat dingin, bahkan sampai turun salju, maka saya harus siapkan pertama pakaian ya, yang harus wool ya, atau overcoat atau scarf, dan termasuk sepatu. Jangan sampai nanti menggunakan sepatu yang licin yang kemudian nanti saya terjatuh-jatuh. Misalnya kalau besok terjadi hujan dan lain sebagainya, di tas saya sudah siapkan payung. Itu untuk kepentingan personal gitulah. Sebenarnya jauh lebih itu, ramalan cuaca itu sangat penting terutama bagi dunia pertanian. Karena dalam dunia pertanian cuaca akan menentukan pertumbuhan tanam-tanaman ya, palawija dan lain sebagainya, itu ditentukan oleh faktor cuaca. Nah, ini yang penting itu sebenarnya itu. Sayang pemerintah dalam hal ini kurang aware terhadap ini ya. Karena petani selama ini membaca cuaca dari alam saja, dari pengalaman mereka. Umpamanya begini, satu saat tetangga saya yang petani datang ke rumah. Kebetulan saya ada rumah di desa. Melihat pohon manggis saya itu sedang tumbuh daun-daun baru, daun-daun hijau baru. Nah, dia bilang begini, Pak, nanti sebentar lagi kalau ini sudah mulai matang, daun-daunnya sudah mulai tua, maka kemudian lahirlah bunga-bunga ya, berbunga yang menjadi buah. Nah, insya Allah musim tahun ini semua pepohonan buah-buahan akan banyak buahnya. Saya tanya kenapa? Karena kemarin kita panas sekali selama 2 bulan sampai 33 sampai 34 derajat. Jadi pengalaman petani ini, kalau cuaca sebelumnya panas selama 1 atau 2 bulan, panas terik seperti itu, maka pepohonan kemudian akan berganti daunnya sudah tua, kemudian berbunga, berbuah. Nah, buahnya akan banyak karena ada faktor cuaca. Nah, ini yang paling penting. Jadi, untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan petani, bahkan kalau pilot itu sangat tergantung daripada weather forecast ini. Dia bisa terbang atau tidak, kemana arah dan lain sebagainya, itu tentukan oleh faktor cuaca ya.
Jadi jangan disepelekan, kita harus mulai sadar kalau faktor cuaca ini juga penting. Ya, saya kebetulan rajin suka senang melihat weather forecast ini di HP saya. Jadi tadi pagi saya lihat, oh hari ini di tempat saya tinggal di sini kemungkinan hujannya hanya 5%. Kemudian saya lihat halaman di desa saya. Di desa saya juga prediksi hujannya hanya kurang dari 5%. Artinya hari ini cuaca akan panas. Tidak hujan. Lalu saya telepon ke penjaga yang ada di rumah saya di desa supaya nyebor tanaman-tanaman saya yang rentan terhadap panas karena kurang air di sekitarnya itu. Ya, jadi kira-kira seperti itulah ya. Oke, thank you.